Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudaraku, siapa di antara saudara pernah merasakan yang namanya kesepian? Kesepian dapat menghantui siapa saja, dari anak kecil, remaja, orang tua, anak muda, baik di rumah, di tempat kerja, di keramaian pun orang bisa merasakan yang namanya kesepian. Ini dia, manusia tidak mesti sendirian untuk merasakan yang namanya kesepian. Meski tidak memiliki banyak teman, bahkan berada di tengah keramaian pun, kita manusia bisa merasakan yang namanya kesepian. Kesepian itu seperti ketika saudara punya banyak hal yang ada di pikiran saudara, kemudian mau cerita supaya lega, tapi tidak tahu mau cerita ke siapa. Padahal saudara punya banyak keluarga, punya banyak teman. Dan efek samping dari kesepian ini sangatlah besar, karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Saudaraku, kesepian juga pasti dipengaruhi oleh peran kita sebagai makhluk sosial. Ini adalah pelajaran anak SMP kelas sosiologi. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya adalah manusia baru bisa merasa berfungsi secara optimal ketika ia mengetahui perannya di dalam kehidupannya. Ketika ia mengetahui perannya di tengah-tengah manusia-manusia lainnya. Sejak zaman prasejarah, masa di mana manusia masih hidup dari hasil buruan di hutan, manusia hidup saling membantu satu dengan lainnya. Kalau tidak, mereka bisa mati di tengah lingkungan yang berbahaya. Mereka sebagian berburu mencari bahan makanan, sebagian menjaga rumah supaya aman dari bahaya. Ada yang merawat anak-anak, ada yang masak, semuanya berbagi tugas dalam satu rumah. Ketika kita terlahir ke dunia pun, kita sangat membutuhkan manusia lainnya yang lebih dewasa untuk bisa membantu kita bertumbuh. Kita butuh keluarga sebagai support system kita sejak kita berada di dunia. Inilah kita manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Saudaraku, pengkhotbah yang seringkali membahas tentang kehidupan di dunia biasanya bicara tentang kesia-siaan. Saudara baca di seluruh kitab pengkhotbah, ia kerap kali membahas tentang kesia-siaan, bahwa segala sesuatu akan sia-sia. Tapi kali ini berbeda. Tulisan pengkhotbah cukup berbeda. Ia seolah menyadari ada satu hal yang tidak sia-sia, bahwa ada satu hal yang membawa makna dalam diri manusia, yaitu teman. Manusia menjadi teman satu dengan lainnya. Bukan hanya teman seperti saudara, tetapi saudara seperti teman. Ada berapa banyak orang yang mencari orang lain di luar rumahnya yang bisa mendengarkannya, mengapresiasinya, menghiburnya. Karena ada banyak orang yang merasa kesepian di rumah sendiri. Dan melalui bacaan kitab pengkhotbah ini, kita dapat melihat bahwa kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Jadilah teman bagi orang-orang yang ada di rumah kita, bagi anggota keluarga kita. Jadilah telinga untuk ceritanya. Jadilah tangan untuk memeluknya. Jadilah penyemangat saat ia berjuang. Dengan begitu, kehidupan kita akan semakin bermakna hari lepas hari. Kesia-siaan dan kesepian akan menjauh karena ada keluarga yang selalu ada untuk kita. Dan kita ada untuk keluarga kita. Semakin kita bermakna bagi orang lain, semakin kita merasakan makna kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.